Ketika yang lain bikin sepatu minimalis, brand ini justru bikin gebrakan beda dengan sepatu maksimalisnya. Namanya Hoka One One, bukan Hoka One One ya. Yang dalam bahasa Maori artinya melayang di atas bumi. Bikin penasaran? Yuk kita bahas gimana ceritanya Hoka bisa mengubah dunia lari. Kibran, kisah brand dunia, hari ke-8. Hoka ini lahir di Prancis tahun 2009 dari otak dua pelari culture, Nicolas Mermout dan Jean-Luc Diard. Mereka ini dulunya pernah kerja di Salomon loh, jadi udah paham banget lah soal desain sepatu, terutama sepatu outdoor. Mereka punya misi buat bikin sepatu yang bikin pelari bisa ngebut pas turunan bukit tanpa rasa takut. Mereka dapat inspirasi dari desain sepatu ski dan sepeda gunung, lalu muncullah ide sepatu dengan sol tebal dan bantalan yang super empuk. Di saat tren sepatu minimalis lagi nge-hype banget, Hoka ini berani ambil jalur beda dan menciptakan tren maksimalis. Artikel pertama mereka yaitu Hoka Mafate, langsung jadi buah bibir di komunitas pelari ultra trail. Sepatu ini tuh dirancang khusus buat medan berat, tapi tetap nyaman ketika dipakai buat jarak ratusan kilometer. Jadi nggak heran pelari trail dan ultra ini pada naksir berat sama si Hoka. Di tahun 2013, Hoka ini diakuisisi sama Decker Outdoor Corporation, perusahaan di balik merek besar kayak UGG dan Teva. Ini bikin Hoka makin kuat dari sisi pengembangan teknologi dan distribusi global. Dari situlah Hoka makin rajin berinovasi. Inovasinya diantaranya ada teknologi Meta Rocker yang bikin langkah makin smooth dan bantalan EVA yang super empuk, bikin lari berasa lebih ringan. Produk-produk mereka ini terus bertambah dari sepatu trail, road running, bahkan sampai sepatu buat daily wear. Salah satu momen epic Hoka adalah pas Jim Walmsley, pelari ultra terkenal, ini pakai Hoka Carbon X dan berhasil pecahin rekor dunia untuk jarak 50 mil di tahun 2019. Ini makin ngejamin Hoka sebagai brand yang serius di dunia lari performa tinggi. Tapi ngomong-ngomong soal sepatu paling laris, seri Clifton adalah salah satu favorit sepanjang masa. Dikenal karena bobotnya yang ringan, bantalan empuk, dan desain yang stylish. Clifton ini jadi pilihan utama buat pelari pemula sampai profesional. Jadi nggak heran, Clifton ini banyak banget KW-nya dan lokal pun banyak yang ngikut. Di sisi trail running, Speed Goat ini sering banget disebut-sebut karena daya tahannya di medan berat. Rilisan paling ditunggu dari Hoka adalah inovasi terbaru mereka yang bakal ngeluarin sepatu karbon generasi berikutnya. Rumornya sih bakal dikasih nama Rocket X 2.0. Sepatu ini katanya punya teknologi plat karbon yang lebih canggih dan midsole yang lebih ringan. Pecinta lari pasti udah nggak sabar nih nungguin produk ini rilis di pasaran. Lanjut di dunia kolaborasi, Hoka juga nggak kalah seru nih. Salah satu yang paling ngehits adalah kolaborasinya bareng Satisfy Running. Beberapa waktu lalu yang bikin dunia lari ini tergoncang. Desainnya yang clean dan minimalis ini bikin semua pelari pengen punya sepatu kolaborasi ini. Kalau kolaborasi keren lainnya menurut warga apa nih? Coba komen. Inovasi ramah lingkungan juga mulai jadi fokus dari brand Hoka. Mereka ngenalin model baru kayak KH-GTX yang tahan air sekaligus pakai bahan daur ulang. Jadi selain nyaman dipakai, sepatu mereka juga lebih ramah lingkungan. Tapi kalau kita ngomongin popularitas, Hoka sekarang nggak cuma jadi favorit pelari loh. Banyak juga pekerja medis, traveler, dan komunitas streetwear yang suka banget sama kenyamanan si Hoka. Bahkan sepatu ini tuh sering dipuji karena desainnya yang eye-catching dan cocok dipakai in every occasion. Dari ide sederhana buat bantu pelari ngebut di turunan, Hoka sekarang udah jadi merek global yang disegani. Filosofi melayang di atas bumi ini benar-benar terasa di setiap produknya. Gak cuma soal kenyamanan, tapi juga inovasi yang bikin dunia lari ini makin seru. Hoka gak cuma sepatu lari biasa, ini simbol transformasi yang berhasil ngegabungin performa, desain, dan kenyamanan dalam satu produk. Jadi mau lu pelari, pejalan kaki, atau sekedar pecinta sepatu comfy, Hoka ini selalu jadi pilihan yang terbaik. Jadi ngono loh guys. Untuk bisa jadi yang terbaik, kita harus mulai dengan melawan arus, tapi tetap konsisten sama nilai-nilai awal. Jangan cuma jadi peniru yang nggak tahu malu, tapi gembor-gembornya jadi si paling tahu.